guys, kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah Teknologi Farmasi Sediaan Cair dan Semi Solid. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat-sehat semua ya. Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah yang berkaitan dengan sediaan semi solid, yaitu evaluasi gel yang akan dipersembahkan oleh saya sendiri, Echa Saskia Azli, mahasiswa S14A dengan NIM 1801014. Nah, teman-teman, apa aja sih evaluasi yang harus kita laluin? Nah, evaluasi yang harus kita laluin itu ada 3 cara. Yang pertama, evaluasi fisik. Yang kedua, evaluasi kimia. Dan yang ketiga adalah evaluasi biologi. Yang akan kita bahas lebih lanjut, yaitu pokok-pokok pembahasannya adalah yang pertama, di evaluasi fisika yang akan kita bahas adalah pemeriksaan organoleptik, pemeriksaan homogenitas, pemeriksaan viskositas sediaan, dan pemeriksaan daya sebar partikel. Selanjutnya, kita juga akan membahas tentang uji kebocoran, uji isi minimum, uji penetapan pH, uji pelepasan bahan aktif dari sediaan gel, dan juga yang terakhir adalah pemeriksaan stabilitas. Di evaluasi biologi, kita akan membahas tentang uji penetapan potensial antibiotik dan juga uji sterilitas. Dan yang terakhir, pada evaluasi kimia, kita akan membahas tentang identifikasi zat aktif dan juga penetapan zat aktif. Nah, ayo guys, kita kupas tuntas langkah-langkah dan tata cara dalam evaluasi gel berdasarkan evaluasi yang 3 tadi. Yuk! Nah, yang pertama teman-teman, kita akan membahas tentang evaluasi fisik yang diawali dengan pemeriksaan organoleptik, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan cara mengamati penampilan dari sediaan, meliputi bentuk, warna, dan juga bau pada hari ke-0, 7, 14, dan 21 dengan alat indera berupa mata, hidung, dan juga alat peraba. Selanjutnya yaitu pemeriksaan homogenitas, yaitu pengujian dengan menggunakan 2 kaca objek, di mana sediaan dioleskan pada salah satu kaca objek dan diratakan dengan kaca objek lainnya. Lalu diamati, apakah masih ada atau tidaknya partikel yang belum tercampur secara homogen. Selanjutnya adalah pengukuran viskositas sediaan menggunakan viskometer Stormar atau Brookfield dengan cara memasukkan sediaan pada wadah viskometer, lalu spindle diturunkan hingga tanda batas tertentu dan alat dihidupkan dengan kecepatan 60 rpm. Yang keempat adalah pemeriksaan daya sebar partikel, di mana 1 gram sediaan diletakkan di antara kaca akrilik yang sudah ditimbang, kemudian ditimpa atau diberikan beban 19 gram di atasnya dan diukur media sebarnya. Begitu seterusnya hingga berat beban 99 gram. Yang kelima adalah uji kebocoran, di mana 10 tube dibersihkan dan dikeringkan dengan bagian luarnya menggunakan kain penyerap. Lalu diletakkan dalam arat secara horizontal dengan dialasi kain pada suhu 60 derajat selama 8 jam. Selanjutnya adalah pemeriksaan isi minimum, di mana 10 wadah yang berisi zat uji akan dibersihkan, kemudian ditimbang satu persatu. Isinya selanjutnya akan dikeluarkan dan dicuci bersih, lalu ditimbang satu persatu juga. Nah, perbedaan dari kedua penimbangan tersebut adalah bobot bersih, yang merupakan hasil dari pemeriksaan isi minimum. Selanjutnya adalah penetapan pH, di mana 25 ml sediaan dimasukkan ke gelas kimia, lalu diukur pH-nya menggunakan pH meter dengan cara mencelupkan elektro pH meter ke dalam wadah yang berisi sampel pada suhu 25 derajat Celcius. Selanjutnya adalah uji pelepasan bahan aktif yang menggunakan proses difusi dengan kertas Wetman nomor 1 yang diperlakukan sesuai dengan standar, di mana sampel gel akan diratakan di kertas, lalu akan diukur menggunakan spektrofotometer UV visible bagaimana proses pelepasan bahan aktifnya. Selanjutnya adalah uji sterilitas yang menggunakan suhu dan juga uji sentrifugasi.
Ketika menggunakan suhu, maka sampel diletakkan pada suhu 27 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius selama 21 hari. Sedangkan dengan uji sentrifugasi, sampel diletakkan dalam alat menggunakan kecepatan 5000 rpm selama 30 menit. Evaluasi yang kedua adalah evaluasi dalam bidang biologi. Dalam evaluasi ini dilakukan dua hal. Yang pertama adalah uji penetapan potensi antibiotik yang menggunakan dua metode. Yang pertama adalah lempeng silinder. Lempeng silinder dilakukan ketika sampel dilarutkan dalam media agar di dalam cawan Petri. Kemudian dibiarkan mengeras. Setelah mengeras, maka biarkan mikroorganisme akan dituangkan. Kemudian dilakukan inkubasi selama 1-2 hari. Selanjutnya adalah metode turbidimetri. Metode ini dilakukan ketika mikroorganisme dilarutkan dalam media yang berisi sampel antibiotik di dalam tabung reaksi. Setelah diinkubasi, maka hasil akan diamati dengan sinar UV. Evaluasi yang kedua adalah uji sterilitas. Uji ini dilakukan ketika sampel yang berisi zat uji akan dipanaskan hingga larut. Kemudian diatur pH-nya menjadi 7,1 di dalam tabung dan diinkubasi pada suhu ruang. Setelah itu akan disterilkan dalam autoclave. Evaluasi ketiga adalah evaluasi kimia. Yang dilakukan adalah mengidentifikasi zat aktif dengan cara 1 gram zat dilarutkan dalam labu ukur yang dilengkapi dengan pipa kaca, yang kemudian dicalupkan dalam kalium hidroksida. Kemudian ditambahkan HCl, ditutup, dan diinjeksikan ke alat KCKT tanpa gas. Yang kedua adalah penetapan kadar. Penetapan kadar ini melakukan metode titrasi, di mana sampel akan dilarutkan dalam pelarut yang cocok, kemudian akan dititrasi dengan baku sekundernya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, yaitu perubahan warna. Nah, teman-teman, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai evaluasi gel. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya, teman-teman. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.